Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Gabriela Kartika Renasari. Saya adalah mahasiswa Universitas Airlangga, Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Bahasa dan Sastra Inggris. Dan saat ini saya berada di semester 2. Baik, di sini saya akan menjawab semua pertanyaan dari 4 pertanyaan itu secara berurutan. Baik, yang pertama, hal yang paling saya sukai dari Google adalah kemampuannya untuk menyederhanakan sebuah teknologi yang cukup kompleks, menjadikan sesuatu yang bisa digunakan oleh jutaan orang di setiap harinya dengan lebih mudah. Nah, saya melihat juga bagaimana di satu tools seperti Google Docs ini bisa digunakan 2 ataupun 5 bahkan 50 orang secara real time tanpa adanya hambatan. Dan itu dapat menunjukkan efisiensinya itu secara nyata. Selain itu, budaya, mengeksplorasi dan juga menginovasi Google menurut saya sangatlah relevan dengan mahasiswa. Karena di fase ini kami sedang membangun 3 hal penting. Yang pertama itu kemampuan berpikir, yang kedua kreativitas, dan yang ketiga keberanian dalam mencoba. Menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagi saya. Mengapa? Karena dapat menyalurkan antusiasme itu sendiri, karena saya bisa membantu setidaknya kurang lebih 100 mahasiswa untuk 100 mahasiswa di kampus untuk tidak hanya memakai teknologi saja, akan tetapi benar-benar memaksimalkan manfaatnya. Begitu. Untuk yang kedua, jika saya membuat acara Teach and Chill, saya akan menamainya yaitu Uncloak the Hidden dengan konsep 1 tantangan, 1 tim, dan juga 20 menit untuk mengeksplorasi. Peserta akan diberikan 1 masalah nyata ke mahasiswa seperti deadline yang menumpuk atau kerja kelompok yang tidak efektif. Lalu mereka diberi waktu 20 menit untuk menemukan minimal 2 fitur Google yang bisa membantu menyelesaikan masalah tersebut. Dalam waktu 60 hingga 90 menit acara, mereka tidak hanya mendengarkan sebuah penjelasan, akan tetapi langsung mencoba berdiskusi. Saya yakin dan saya percaya pendekatan ini 2 kali lebih efektif dibandingkan seminar biasa. Mengapa? Karena mahasiswa ini kan belajar melalui apa yang dia alamin atau pengalaman, bukan hanya sebuah teori. Nah, untuk yang ketiga, saya pernah berada dalam tim berisi 5 orang yang aktif berdiskusi, tetapi progresnya itu lambat sekali. Setelah 2 minggu berjalan, 2 minggu ke depan, tanpa hasil yang signifikan. Karena saya menyadari bahwa masalahnya itu bukan pada sebuah kemampuan, tetapi pada sistem kerja. Saya kemudian menginisiasi untuk 1 dokumen kolaboratif yang berisi pembagian tugas, yaitu yang dimana timelinenya itu 7 hari, dan update progres hariannya itu yang transparan. Jadi hasilnya itu dalam 1 minggu berikutnya itu pekerjaannya yang sebelumnya tertunda bisa selesai 100%. Dari pengalaman ini saya belajar bahwa solusi yang kreatif tidak selalu besar, tetapi seringkali tentang mengubah satu sistem ini menjadi berdampak yang baik pada keseluruhan prosesnya. Lalu untuk yang terakhir atau yang keempat, jika saya terpilih menjadi seorang Google Student Ambassador, dalam 3 bulan pertama saya ingin mencapai 3 hal konkret. Yang pertama, mengadakan minimal 2 acara yang interaktif. Yang kedua, membangun 1 komunitas diskusi aktif dengan kurang lebih 40 mahasiswa, dan juga membantu setidaknya kurang lebih 100 mahasiswa untuk mengenal tools Google secara lebih strategis. Bagi saya juga penyampaian yang paling membanggakan bukan hanya sebuah angka partisipasi, tetapi juga melalui perubahan pola pikir ketika mahasiswa itu mulai melihat teknologi itu bukan sekedar alat, tetapi juga peluang untuk berkembang. Saya juga yakin dan saya juga ingin menciptakan dampak yang terukur, nyata, dan juga berkelanjutan, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Dan ya, yang terakhir, saya percaya teknologi itu bukan tentang siapa yang paling canggih, tetapi siapa yang paling mampu memanfaatkannya untuk menciptakan sebuah dampak. Jika diberikan kesempatan menjadi
Jika diberikan kesempatan untuk menjadi seorang Google Student Ambassador, saya tidak hanya ingin menjadikan perwakilan saja, tetapi juga menjadi penggerak seseorang yang mampu menghubungkan teknologi dengan potensi mahasiswa. Karena pada akhirnya perubahan besar itu kan selalu mulai dari satu langkah kecil yang paling konsisten. Dan saya siap menjadi langkah itu. Baik, terima kasih dari saya. Terima kasih.